Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya SPUG, baru semalam saya dapat kasus seorang ibu datang dengan kehamilan kira-kira 4-5 bulan. Dalam pemeriksaan USG ketemu ada kelainan, kalau menurut medis itu kelainan itu berat. Jadi anencefali, jadi kepalanya tidak berkembang dengan baik. Di mana situ kan otak segala macam, regulator segala macam. Ternyata dia sudah datang ke dokter SPG lain segera untuk second opinion. Kalau dari ilmu kedokteran, itu harapan hidup untuk anak yang dengan kelainan berat seperti begini kecil. Secara ilmu kedokteran. Yang sering kita temuin kalau dalam profesi SPOG, pertanyaan pasien adalah, dokter, apa yang harus kami lakukan untuk berikutnya? Ada beberapa center pendidikan yang menyatakan terminasi. Tapi dalam hati kecil, karena ini makhluk Allah, kan diciptakan sempurna. Apakah harus diterminasi? Jadi yang saya bilang sama sepasang suami istri tadi, kenikmatan hamil itu tidak hanya waktu lahir anaknya bisa apa-apa, bukan begitu. Saya bilang, ada orang yang nikmat hamil, waktu mual dia bangga. Merasakan gerakan anak juga rasanya happy sekali. Ada gerakan anak, senang dia. Jadi saya bilang, kalau saya ibu, teruskan saja sampai 9 bulan. Kan banyak kenikmatan ibu alami, walaupun nanti ujungnya lahir secara teoritis itu nggak bisa bertahan hidup. Mohon masukan dari Ustadz, apakah yang saya sampaikan itu salah, dan kemudian apa yang harus saya nasihatkan sama ibu tersebut yang kaitannya dengan Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini sangat bagus sekali pertanyaannya. Pertama begini, kita akan berbicara pada sesuatu yang sangat penting sekali, yang ini sifatnya hanya tawakal. Tidak ada ikhtiar di dalamnya. Quran surah ke-7 ayat 34. Kata Allah begini, walikulli ummatin ajal. Setiap umat, jangankan manusia, sebuah umat, sebuah kalangan manusia, itu punya batas waktu untuk hidup. Disebut dengan ajal. Idza jaa ajaluha, kalau datang ajalnya, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Anda tidak bisa memilih untuk ditunda atau dimajukan. Tidak ada kerjaan kemudian memajukan atau mengundurkan karena dia tidak akan berpengaruh. Makanya sering-sering katakan bahwa orang yang bunuh diri itu nggak ada kerjaan. Kalau sudah waktunya meninggal, meninggal juga. Ya, dia nelan baygon sampai sebaskom, belum waktunya tiba meninggal, nggak akan wafat. Ya, tapi kalau sudah tiba, maka selesai kehidupan dia. Maka ayat ini ingin berkata, pertama, jangan pernah kita memastikan terkait dengan ajal atau datangnya kematian pada seorang hamba. Karena itu kata Allah, itu hanya hak prerogatif Allah saja. Kapan, di mana, waktunya kapan. Misal Quran surah ke-4 ayat 34 penegasannya. Ya, ada 5 hak prerogatif Allah yang tidak bisa diketahui makhluk, bahkan selevel malaikat yang dekat pun dengan Allah tidak diberikan kewenangan. Innallaha 'indahu ilmus sa'ah, hanya Allah yang punya pengetahuan tentang kiamat, satu. Sampai waktunya kapan? Wa yunazzilul ghais, mengatur cuaca. Karena itu tidak ada kepastian cuaca, yang ada perkiraan cuaca. Ya, wa ya'lamu ma fil arham. Nah, ini yang terkait dengan pertanyaan Bapak, dan menentukan apa yang terjadi dalam rahim. Ya, apakah dia hidup atau wafat, atau dia terlahir kemudian laki-laki atau perempuan, walaupun kita lihat USG misalnya, oh laki-laki, tiba-tiba lahir bisa perempuan. Kita nggak tahu jodohnya seperti apa. Kita nggak tahu bagaimana keadaannya, masa depannya bagaimana, itu hak prerogatif Allah dalam rahim. Ya, Allah yang tentukan itu yang paling tepat dengan kaitan tadi. Selanjutnya, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Anda tidak akan tahu apa yang terjadi besok. Selanjutnya, kita hanya bisa merencanakan. Fa idza faraghta fansab. Kalau sudah selesai urusan sekarang, rencanakan untuk besok. Bikin ke depan. Tapi kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Kemudian wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kamu tidak tahu kapan dan di mana kamu akan wafat. Hanya Allah yang punya kehendak itu.